Beberapa hari yang lalu, aku iseng naik motor pergi ke puncak Bogor dari Ciputat. Dan aku sendirian aja. Rencananya sih sore pergi, malamnya pulang lagi. Emang sering aja sih aku kayak gitu. Singkat cerita, sampailah aku di sebuah warung yang dimana gak rame tempatnya. Tapi buat nongkrong sendirian mah enak banget kalau sepi kayak gini. Pemandangannya enak, kebun teh. Terus sejuk aja gitu. Gak lama lagi nyantai, tiba-tiba ada bapak-bapak deketin aku. Sendirian, Neng? Iya pak. Sambil bawa kopi hitamnya, bapak itu duduk di sebelah aku. Ngobrol panjang lebar, dari yang ringan-ringan sampai yang lumayan berat gitu, kayak politik. Terus jarak 3 meja dari kami ada datang seorang ibu-ibu bareng sama anak perempuannya, dan anaknya pucet banget sambil bawa boneka. Terus si bapak itu nyolek gue. Neng, mau tebak-tebakan gak? Apaan tuh pak? Anak itu tuh yang dibawa sama si ibu, lihat gak? Ya lihat atuh pak, segede gitu masa gak lihat? Oh, berarti lihat ya? Oke, sekarang kita tebak-tebakan ya. Anak perempuan itu manusia apa bukan? Ternyata, bapak itu suka banget cerita horor. Semenjak dari tebak-tebakan yang tadi, obrolan kita ini semuanya disangkut pautin sama horor. Salah satunya ya si ibu dan anak perempuan itu. Bapak itu cerita, dulu di daerah tempat kami nongkrong ini, ada seorang ibu yang tinggal dengan seorang putrinya yang berusia 5 tahun, hidup di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu gitu. Di depan rumahnya ada terbentang taman yang berbatasan dengan kebun teh. Dan di antara perbatasan taman dan kebun teh itu ada 2 pohon besar yang diantaranya itu dibikin sebuah ayunan, dibikinin khusus buat si putri itu oleh ayahnya. Nah, rumahnya itu udah pewat banget. Bahkan kalau ada orang yang jalan di dalam rumah, suara kayu yang diinjek tuh sudah bunyi kayak nyet, 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 nyet gitu. Tapi sang ibu ini punya penyakit anxiety disorder karena trauma berat ditinggal sama suaminya. Iya, ayah dari putrinya itu. Si ibu ini sering terlihat keluar rumah sambil nutup telinga. Siapa sih yang ketawa-tawa kayak gitu diem bisa nggak? Kayak ngerasa keganggu dengan suara ketawa. Padahal putrinya itu lagi di sebelah dia dan nggak ketawa-tawa, anaknya biasa aja. Bahkan kadang-kadang anaknya lagi main ayunan gitu. Nah, suatu hari ada nenek tua yang berkunjung untuk ngasih hasil panen jagung. Terus nenek itu berkunjung agak lama tuh di rumah ibu itu. Ternyata setelah keluar dari rumah itu, nenek tua ini pamit dan mulailah dia bercerita ke warga sini. Kalau saat nenek berkunjung ke rumah si ibu itu curhat banyak banget. Katanya si ibu itu memang suka dengar suara aneh dan dia selalu berusaha nyuekin. Sampai suatu sore, si ibu ini dengar putrinya lagi ngobrol sama anak kecil lain di dalam kamarnya. Si ibu itu langsung buka pintu kamarnya, ternyata si putrinya ini lagi main sama bonekanya. Dan putrinya sendiri yang di dalam kamar situ. Kemudian si ibu ini bingung, perasaan tadi gue dengar suara anak perempuan lain deh. Kemudian si ibu meninggalkan kamar putrinya itu dengan pintu terbuka. Tapi gak lama pintunya ketutup sendiri. Padahal posisi anaknya lagi main di tengah-tengah kamar. Malamnya saat makan malam, ibunya nanya sama anaknya, tadi pas main sama boneka ngobrol sama siapa nak? Kok sampai ketawa-ketawa gitu? Disitulah anaknya jawab, oh aku tadi ngobrol sama teman baru aku, namanya Mary. Tapi katanya aku gak boleh kasih tahu tentang dia ke siapapun termasuk ibu. Kemudian si ibu nanya, oh ya? Seperti apa Mary? Putrinya menjawab, Mary matanya besar dan hitam, badannya kurus, mukanya sangat pucat. Mendengar hal itu, ibunya ketakutan dan nyuruh anaknya segera tidur aja, makannya gak apa-apa gak dihabisin. Dan tiba-tiba, pas mereka lagi mau menuju ke kamar tidur putrinya, ada suara kayak nyek, nyek, nyek dari arah luar. Sepertinya itu suara ayunan. Kemudian si anak itu bilang sama ibunya, itu pasti Mary. Saat itu juga mereka langsung keluar dan mereka ngeliat kalau ayunannya gerak-gerak sendiri.
goyang-goyang seperti ada yang lagi mainin. Saat itu juga ibunya langsung menutup pintu dan nyuruh putrinya segera masuk kamar dan tidur. Dan sementara si putrinya ini menuju kamar tidurnya, si ibu ini malah keluar lagi untuk ngedeketin si ayunan. Dia penasaran ayunan ini kena angin atau gimana. Tapi semakin si ibunya ini ngedeket ke ayunan, semakin juga itu ayunan makin kencang goyangannya. Ya udah, si ibu itu takut langsung lari masuk ke dalam rumah, tutup pintu, dan kemudian si ibu langsung menuju kamar tidur putrinya. Sesampainya di kamar tidur putrinya, si ibu ini langsung naik ke atas kasur dan dia rebahan bareng sama putrinya. Tapi gak berapa lama kemudian, si ibu itu dengar suara kayak nyek, nyek, nyek. Dan pada saat itu, suara bunyinya itu seperti ada langkah kaki di depan kamar tidur putrinya. Tapi kemudian, pintu kamar putrinya tiba-tiba kebuka pelan-pelan. Diikuti dengan suara yang mirip sekali dengan suara putrinya itu. Ibu udah tidur. Seketika itu juga si ibu langsung peluk anaknya yang ada di sebelah dia yang lagi tiduran juga di kasur. Dan juga langsung tarik selimut dari bawah sampai kepala. Semuanya ditutupin selimut. Tapi pas lagi panik kayak gitu, tiba-tiba lampu kamar anaknya tuh mati. Ibu ini deg-degan banget, ketakutan sampai nutup matanya sambil berharap kalau ini cuma mimpi. Dan tiba-tiba ada suara nyet, nyet, nyet. Langkah kaki anak itu semakin mendekat ke arah kasur. Gak lama kemudian, ada yang narik selimut si ibu itu dan putrinya ke arah bawah bersamaan dengan suara yang mirip sekali dengan suara putrinya. Ibu! Saat itu juga si ibu langsung buka mata dan dia sangat terkejut kalau yang sedang berdiri di depannya adalah putrinya sendiri sambil pegang bonekanya. Dan saat dia nengok ke putri yang sedang dipeluk, itu adalah sosok Mary. Dengan mata besar hitamnya, Mary ini tiba-tiba membuka matanya dan juga mulutnya sambil bilang, "Ibu!" dengan suara yang sama persis dengan suara putrinya. Si ibu ini ngerasa lumpuh, tapi nalurinya sangat kuat untuk nyelamatin anaknya dari si Mary yang lagi tiduran di atas kasur. Langsung si ibu ini loncat dari kasur dan segera narik tangan putrinya dan bergegas keluar dari kamar tidur untuk kabur dari si Mary sambil banting pintu kamar. Setelah merasa jarak aman, si ibu ini melepas tangan putrinya dan merasakan dingin dalam tubuhnya. Si ibu merasa terengah-engah. Setelah sudah mulai tenang nafasnya, dia segera menengok ke arah putrinya yang tadi dia tarik dari kamar tidur. Ternyata pas nengok, anaknya nggak ada di situ. Bahkan nggak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Pikirannya langsung kosong dan si ibu ini refleks lari lagi ke arah kamar tidur putrinya. Dia buka pintunya secara perlahan. Dia lihat anaknya lagi nangis di atas kasur sambil meluk bonekanya yang udah hancur. Si ibu ini langsung mengangkat putrinya dari atas kasur ke dalam pelukan. Dan kemudian mereka keluar dari kamar, keluar dari rumah menuju ayunan di taman. Si ibu itu terus melihat ke arah anaknya. Dan dia tahu betul kali ini yang dipeluk dan digendongnya adalah benar putrinya. Tapi si ibu sedih banget karena di sekeliling mata anaknya ada lebam hitam dan wajah putrinya sangat ketakutan. Badan putrinya sangat dingin dan tidak bergerak lagi. Dengan rasa sedih yang sangat mendalam, si ibu mulai menggali lubang tanah di taman pelan-pelan. Dengan tangisan, akhirnya dia meletakkan tubuh putrinya ke dalam lubang itu. Dengan hati yang sesek, si ibu menutup lubang itu dan mulai mengubur anak perempuannya itu. Setelah selesai, dia kembali dengan langkah yang sangat berat berjalan menuju ke dalam rumah. Dan ternyata di pintu rumahnya sudah terlihat ada sosok yang sedang menunggu si ibu. Sosok itu adalah Mary. Dengan lembut, Mary memanggil ibu itu. Ibu. Dan sang ibu cuman bisa berlutut dan memeluk Mary sambil bilang, "Kamu lapar?"
podcast.ceritahoror@gmail.com.